Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Di tengah gemerlap kota Roma kuno, seorang kaisar duduk di tendanya, menulis di bawah cahaya lentera. Namanya Marcus Aurelius, penguasa kekaisaran Romawi yang tidak hanya memimpin rakyatnya, tetapi juga memimpin dirinya sendiri dengan kebijaksanaan yang mendalam. Di tengah hiruk-pikuk kekuasaan, perang, dan intrik politik, ia menemukan kedamaian melalui stoisisme, filsafat yang mengajarkan kita untuk mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa. Hari ini, kita akan menyelami kehidupan Marcus Aurelius dan bagaimana ajarannya relevan untuk mengatasi dua musuh besar di era modern, fear of missing out, FOMO, dan kesombongan. Ini adalah cerita tentang bagaimana kebijaksanaan kuno dapat membantu kita menjalani hidup yang lebih tenang, rendah hati, dan bermakna di dunia yang penuh distraksi. Bab 1. Marcus Aurelius, Sang Kaisar Stoik. Visual, pemandangan Roma kuno, istana megah, dan Marcus menulis di buku hariannya. Marcus Aurelius bukanlah kaisar biasa. Lahir pada tahun 121 M, ia adalah seorang pemimpin yang dihadapkan pada tantangan besar, wabah penyakit, pemberontakan, dan ancaman perang di perbatasan. Namun, di tengah semua itu, ia tetap tenang. Rahasianya, stoisisme, filsafat yang ia pelajari dari para guru seperti Epictetus dan tulisan-tulisan Seneca. Dalam bukunya, Meditations, Marcus menulis untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Ia mencatat refleksi tentang bagaimana hidup dengan kebajikan, mengendalikan emosi, dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Salah satu kutipan terkenalnya adalah, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan pada peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Bayangkan seorang kaisar, dengan segala kekuasaan dan kekayaan, memilih untuk hidup sederhana, merenungkan kematian, dan mengingatkan dirinya bahwa semua hal bersifat sementara. Ini adalah pelajaran pertama untuk kita. Dunia mungkin kacau, tetapi kita bisa memilih untuk tetap tenang di dalam. Bab 2. FOMO di era modern dan stoisisme. Visual, gambar media sosial, notifikasi ponsel, dan orang-orang yang sibuk membandingkan hidup mereka. Sekarang, mari kita bawa stoisisme ke zaman kita. Salah satu masalah besar yang kita hadapi adalah FOMO, ketakutan kehilangan momen, peluang, atau pengalaman yang dimiliki orang lain. Di era media sosial, FOMO terasa seperti bayangan yang selalu mengikuti. Kita melihat teman bepergian ke destinasi eksotis, kolega mendapatkan promosi, atau influencer memamerkan gaya hidup mewah. Pikiran kita berbisik, mengapa aku tidak seperti mereka? Apa yang aku lewatkan? Marcus Aurelius punya jawaban untuk ini. Dalam Meditations, ia berkata, "Jika kamu tertekan, itu bukan karena hal-hal di luar dirimu, tetapi karena cara kamu memandangnya. Dan kamu punya kekuatan untuk mengubah pandangan itu kapan saja." Bayangkan ini, kamu sedang scrolling Instagram, melihat seseorang memamerkan liburan mewah. FOMO muncul, membuatmu merasa kurang. Marcus akan mengajakmu berhenti sejenak dan bertanya, apakah liburan itu benar-benar akan membuatku bahagia? Atau apakah aku hanya terjebak dalam perbandingan? Stoisisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang kita miliki, napas kita, momen ini, dan kebebasan untuk memilih respons kita. Contoh praktis. Ketika FOMO menyerang, cobalah latihan stoik ini. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagiku? Apakah hal yang aku lihat di media sosial selaras dengan nilai-nilaiku? Praktikan amor fati, cintai takdir. Terima bahwa kamu berada di tempatmu sekarang karena suatu alasan. Fokus pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Batasi distraksi, kurangi waktu di media sosial. Marcus akan bilang, jangan buang waktumu untuk hal-hal yang tidak kamu kendalikan, seperti opini orang lain. Dengan cara ini, FOMO yang tadinya seperti badai di pikiranmu akan reda, digantikan oleh rasa syukur atas apa yang sudah kamu miliki. Bab 3. Kesombongan dan kerendahan hati ala Stoik. Visual,
seseorang yang menyombongkan diri di media sosial, lalu transisi ke Markus yang merenung. Selain FOMO, musuh lain yang sering muncul adalah kesombongan. Kita hidup di zaman di mana kesuksesan diukur dari jumlah likes, pengikut, atau jabatan. Kesombongan muncul ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, atau ketika kita terobsesi untuk membuktikan diri. Tapi, Marcus Aurelius punya pandangan yang berbeda. Ia pernah menulis, "Jangan bertindak seolah-olah kamu akan hidup ribuan tahun. Kematian selalu dekat. Selama kamu masih hidup, jadilah orang baik." Bayangkan seorang kaisar yang bisa dengan mudah membiarkan kekuasaan membuatnya arogan, justru memilih untuk merendahkan diri. Marcus sering merenungkan kematian, memento mori, mengingatkan dirinya bahwa ia hanyalah manusia biasa, tidak lebih istimewa dari orang lain. Contoh nyata, bayangkan kamu baru saja mendapatkan promosi di kantor. Rasa bangga itu wajar, tapi kesombongan muncul ketika kamu mulai meremehkan rekan kerja atau merasa superior. Marcus akan menyarankan, renungkan memento mori. Ingat bahwa semua pencapaianmu sementara. Kematian tidak memandang jabatan atau kekayaan. Praktikkan kerendahan hati. Alih-alih menyombongkan diri, gunakan kesuksesanmu untuk membantu orang lain. Tanyakan, bagaimana aku bisa berkontribusi lebih? Fokus pada kebajikan. Stoicisme mengajarkan bahwa kebajikan, keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan kesederhanaan adalah satu-satunya hal yang benar-benar berharga. Dengan pendekatan ini, kesombongan akan luntur, digantikan oleh rasa rendah hati yang membuatmu lebih dihormati dan damai. Bab 4. Stoicisme dalam kehidupan sehari-hari. Visual, seseorang meditasi, menulis jurnal, dan menjalani hari dengan tenang. Bagaimana kita menerapkan semua Marcus Aurelius dalam kehidupan modern? Berikut adalah beberapa langkah praktis. Jurnal Stoik. Setiap malam, seperti Marcus, tulis refleksi tentang harimu. Tanyakan, apa yang aku lakukan dengan baik? Apa yang bisa aku perbaiki? Apa yang tidak bisa aku kendalikan? Latihan visualisasi negatif. Bayangkan skenario terburuk, misalnya kehilangan pekerjaan atau gagal dalam proyek. Ini bukan untuk membuatmu takut, tetapi untuk mempersiapkan mentalmu dan mengurangi keterikatan pada hal-hal di luar kendalimu. Fokus pada proses, bukan hasil. Alih-alih terobsesi dengan hasil, misalnya, ingin viral di media sosial. Fokuslah pada usaha yang bisa kamu kendalikan, seperti membuat konten yang bermakna. Praktikkan amor fati. Cintai setiap momen dalam hidupmu, baik atau buruk, karena semua itu membentuk dirimu. Marcus pernah berkata, "Pagi ini, katakan pada dirimu, aku akan bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan, tidak tahu terima kasih, atau arogan. Tapi aku tidak akan marah, karena mereka tidak tahu jalan yang lebih baik." Dengan stoicisme, kita belajar untuk tidak terbawa emosi oleh perilaku orang lain atau tekanan dunia luar. Kita belajar untuk tetap tenang, rendah hati, dan fokus pada kebajikan. Bab 5. Kesimpulan dan panggilan untuk bertindak. Visual, matahari terbit, seseorang berjalan dengan percaya diri menuju hari baru. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup hampir 2000 tahun lalu, meninggalkan warisan yang relevan hingga kini. Dalam dunia yang penuh dengan FOMO dan kesombongan, stoicisme mengajarkan kita untuk mengendalikan pikiran kita, merangkul kerendahan hati, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan mulai hari ini? Ambil waktu 5 menit setiap malam untuk menulis jurnal stoik. Kurangi waktu di media sosial untuk mengurangi FOMO. Renungkan memento mori untuk menjaga kerendahan hati. Jika kamu merasa cerita ini menginspirasimu, tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten tentang kebijaksanaan hidup. Tulis di kolom komentar, apa satu pelajaran stoik yang akan kamu terapkan mulai hari ini? Mari kita bangun komunitas yang hidup dengan kebajikan dan kedamaian. Jangan lupa share video ini ke temanmu yang mungkin sedang berjuang dengan FOMO atau kesombongan. Bersama, kita bisa hidup lebih bijaksana. Kalau kamu merasa dunia terlalu bising, subscribe Sudut Keberanian. Karena kenangan itu bukan hadiah, tapi keputusan.